Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mohon izin memperkenalkan nama saya Agus Victor Setiawan dengan NPM 173112300500193 dengan mata kuliah Sosiologi Hukum dan dosen Ibu Cut Din Safina SIKOM SH MH. Dan kemudian pada kali ini saya berkesempatan untuk mengerjakan ujian akhir semester Sosiologi Hukum ruang 01. Saya akan mempresentasikan mengenai isu-isu sosiologi hukum yang berada di sekitar masyarakat dalam kehidupan sehari-hari beserta contoh kasusnya. Kemudian saya akan mendiskusikan berikut cover saya. Dan selanjutnya masalah pencemaran air di daerah khusus ibu kota Jakarta dan sekitarnya. Jadi saya memilih permasalahan sosiologi hukum mengenai pencemaran air yang berada di DKI Jakarta dan sekitarnya. Pertama saya akan membahas latar belakang permasalahan sosial, kedua pendekatan kajian hukum yang saya gunakan, ketiga penanganan dan penyelesaian permasalahan tersebut, dan terakhir saran saya mengenai kasus tersebut. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang latar belakang permasalahan sosial agar mudah saya memberikan poin-poinnya di PowerPoint dan akan saya bacakan penjelasannya melalui presentasi yang saya gunakan sekarang, yaitu di video. Jadi poin pertama yang harus kita ketahui bahwa permasalahan air di DKI Jakarta itu timbul karena banyaknya limbah pabrik dan sampah rumahan yang dibuang sembarangan, teman-teman. Jadi salah satu kota besar Indonesia yaitu DKI Jakarta, dan itu juga ibu kota Indonesia. Memang banyak kebajuan yang dialami oleh kota ini, tapi banyak juga permasalahan yang terjadi. Salah satunya masalah pencemaran lingkungan. Masalah pencemaran lingkungan yang menjadi titik fokus tiap tahun oleh pemerintah maupun pemerintah daerah adalah yang utama adalah pencemaran air. Penyebab dari pencemaran ini tidak hanya dari pabrik-pabrik yang terbuang ke sungai, namun juga ada bagian terpenting dalam pencemaran ini adalah buang sampah sembarangan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya di poin kedua adalah ketika ada pencemaran air yang disebabkan oleh perusahaan atau rumahan, di sisi lain juga terbatasnya lingkungan hijau di DKI Jakarta. Jadi semakin besar jumlah penduduk dan industrial di daerah khusus ibu kota Jakarta, makin mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan. Ditambahnya kurang sekali daerah resapan air atau lingkungan hijau. Semakin padatnya pemukiman mengakibatkan terbatasnya lingkungan hijau secara langsung maupun tidak langsung. Ini dapat mencemari kualitas air Jakarta semakin memburuk. Ketiga ini saya panahin ke bawah adalah pencemaran air di sungai-sungai. Jadi karena terbatasnya lingkungan hijau, maka yang terjadi adalah air limbah di kota-kota besar seperti Jakarta mengakibatkan pencemaran air di sungai-sungai, kawan-kawan. Misalnya sebagai masih minimnya fasilitas pengolahan air dengan warga Jakarta yang mengakibatkan tercemarnya badan-badan sungai, sehingga menjadi sekarang bisa kita lihat sekarang menjadi keruh, bahkan sudah mulai hitam, bahkan tidak untuk diperuntukkan sebagai air minum maupun air cuci lainnya di sekitaran sungai situ, kawan-kawan. Selanjutnya yang terakhir di dalam latar belakang permasalahan sosial ini, poin terakhir adalah memfokuskan karena dari semuanya itu, dari buang air limbah sembarangan, buang sampah sembarangan, terbatasnya lingkungan hijau, terus pencemaran di sungai-sungai, dan terakhir mengakibatkan banjir serta mengakibatkan pencemaran air laut. Nah, suatu permasalahan dari tahun ke tahun di Jakarta adalah banjir.
Jadi permasalahan dari pencemaran air yang diakibatkan oleh limbah maupun buang sampah sembarangan di wilayah DKI Jakarta, akibatnya karena tidak lancar dari sungai ke laut, akhirnya mengakibatkan pencemaran di laut, sehingga DKI Jakarta mengalami penurunan tatanan tanah, sehingga DKI Jakarta tahun ke tahun mengalami banjir, kawan. Nah, selanjutnya di halaman selanjutnya, di PowerPoint di halaman keempat, pendekatan kajian hukum yang saya gunakan adalah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, yang diatur lebih lanjut, lebih terperinci di dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Oke. Selanjutnya di halaman 5 saya akan membahas penanganan dan penyelesaian permasalahan. Saya akan jelaskan ada beberapa golongan air dulu nih di Jakarta. Jadi teman-teman harus tahu golongan air di Jakarta itu ada apa aja. Jadi tahu pengklasifikasian air ini akan mengalir kemana. Jadi golongan air ini dibagi menjadi beberapa fungsi yang berbeda sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 582 Tahun 1995 tentang penetapan, peruntukan dan baku mutu air sungai atau badan air di Jakarta dibagi 4 golongan. Oke, 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama ada golongan A. Jadi golongan A ini adalah golongan yang dimana diperuntukkan untuk air minum tanpa diolah, ya kawan-kawan. Jadi air ini benar-benar sudah bersih, tidak diolah, jadi air yang sudah menjadi golongan ini udah layak minum. Itulah yang dimaksud dengan golongan A sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 582 tahun 95. Oke, selanjutnya ada golongan B. Ini yang kedua, golongan B. Tadi golongan A, yang kedua ada golongan B. Jadi golongan B ini, golongan B diperuntukkan untuk air dapat digunakan sebagai air baku, air minum dengan standar BOD maksimum 10 mg per liter. Jadi ada B. Selanjutnya ada juga golongan C. Golongan C itu untuk perikanan dan peternakan dengan BOD maksimum 20 mg per liter. Jadi C itu untuk perikanan ya kawan-kawan, perikanan dan peternakan. Golongan D ini diperuntukkan untuk pertanian, sektor pertanian, dan dapat dimanfaatkan untuk usaha perkotaan. Oke, dan BOD-nya maksimum 20 mg per liter. Dan baku mutu limbah cair industri atau perusahaan atau badan di wilayah Jakarta dengan BOD maksimum 75 mg per liter. Oke kawan-kawan, tadi saya singgung BOD. Apa sih sebenarnya BOD itu? Biological Oxygen Demand. Nah, itu memiliki arti jumlah oksigen terlarut yang diperlukan untuk mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik. Nah, jadi untuk mengambil air itu, standarnya itu berupa satuannya adalah BOD. BOD itu yang tadi saya bilang, Biological Oxygen Demand. Jadi ini menghitung jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengurangi bahan organik. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan. Tapi saya di sini tidak mau membahas lebih lanjut bagaimana BOD itu apa, konsep BOD apa itu. Tapi secara umum BOD itu apa sudah saya tahu. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberi tanggapan untuk penyelesaian dalam kasus pencemaran air ini. Jadi itu hanya sekedar informasi BOD apa yang dimaksud dengan BOD tadi. Oke kawan-kawan, kita lanjut di halaman yang ke-6. Selanjutnya, dalam pemantauan dan pemeriksaan, kita harus analisis hasil pemantauan kualitas air sungai di wilayah DKI Jakarta. Sejak tahun 1983 sampai 1989, diketahui bahwa sebagian besar sungai-sungai yang ada di Jakarta sudah tercemar dengan tingkat pencemaran ringan sampai berat. Dilihat dari parameter pencemaran BOD. Tadi yang saya sudah jelaskan, Biological Oxygen Demand, yakni parameter satuan yang menunjukkan banyaknya zat organik
maka sebagian besar sungai di Jakarta sudah melewati ambang batas yang diperbolehkan, yakni lebih dari 20 mg per liter untuk air golongan D pada sektor pertanian dan usaha perkotaan. Di halaman ke-7. Jadi, seluruh sungai yang mengalir di DKI Jakarta sampai dengan bermuara ke perairan Teluk Jakarta saling berkaitan dengan kualitas air. Jadi, dari awal sungai ini bermuara dari hulu ke hilir, itu sungai yang di Jakarta itu nyambung dari Jakarta Selatan, Barat, Timur, Pusat, nanti bermuaranya ke Jakarta Utara, yaitu Pantai Ancol, kawan-kawan, sehingga nanti akan berujung kepada laut yang berada di kawasan Jakarta Utara. Selanjutnya, Jakarta Utara, Kepulauan Seribu, dan selanjutnya ya kawan-kawan di seluruh kawasan yang ada di DKI Jakarta. Oke, selanjutnya kualitas air kualitas air yang nyambung itu sangat dipengaruhi oleh kondisi kualitas dari air sungai yang mengalir ke Teluk Jakarta. Sampai dengan ini kondisi kualitas air sungai dapat dikategorikan buruk. Karena yang teman-teman tahu tadi yang saya sudah jelaskan, latar belakang dari masalah ini adalah sampah yang dibuang sembarangan dan limbah perusahaan yang terus-menerus diperbaharui setiap harinya, tidak ada yang nyaring, tidak ada pengawasan yang serius, maka kondisi air sungai di DKI Jakarta kian memburuk. Dari kotornya sungai ini, kita harus berupaya, kita harus memiliki upaya bagi kita masyarakat dan pemerintah yang harus kita lakukan. Dari upaya itu adalah menyertakan setiap usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat sangat krusial. Kita ini krusial juga, jadi nggak cuma pemerintah yang harus melakukan suatu upaya, tapi kita sebagai masyarakat harus melakukan upaya, karena ini juga sangat krusial. Seperti ya kecil-kecil aja deh kawan-kawan, kita harus membuang sampah pada tempatnya, menjaga dan melihara lingkungan sekitar dengan baik dan benar. Selanjutnya, karena peraturan tentang pembuangan sampah itu juga sudah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagaimana telah diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, dan lebih lanjut diatur di dalam Pasal 130 Ayat 1 Perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah, terdapat sanksi soal pembuangan sampah. Apabila kedapatan membuang sampah sembarangan, dapat dikenakan sanksi berupa denda maksimal bagi warga yang membuang sampah sembarangan yang ditetapkan dalam perda ini, yakni Rp500.000. Selanjutnya, oleh sebab itu harus adanya pendekatan edukasi secara hukum maupun moral kepada masyarakat, ditekankan bahwa bukan hanya takut membayar denda ketika kedapatan membuang sampah sembarangan, tapi lebih terfokuskan kepada hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya, karena air juga sebagai sumber kehidupan manusia bagi manusia, dan juga supaya tidak menimbulkan banjir apabila kita menjaga sungai-sungai di Jakarta dengan baik dan benar, serta menyadarkan masyarakat untuk menjaga atau memelihara lingkungan sekitar, apalagi kaitannya dengan air sebagai sumber kehidupan makhluk hidup. Apabila air sudah tercemar dengan masif, dengan banyak, dengan menyeluruh, dengan apa kita minum dan mandi sehari-hari. Jadi kalau misalkan udah tercemar nih kawan-kawan, kita mau minum, mandi dengan air kotor emang mau? Kan enggak. Di penanganannya, selain dengan pemberlakuan undang-undang yang sudah diatur di dalam undang-undang tadi dan perda tadi, kita harus berpikir dan kita harus mengedukasi masyarakat untuk hidup bersih. Jangan ketika kita membuang sampah itu emang enak, tapi nanti efeknya ketika sudah musim hujan itu banjir. Jadi merugikan masyarakat yang lain dan dirinya sendiri. Jadi pertama harus adanya penanganan berupa edukasi kepada masyarakat. Tidak hanya edukasi hukum, tapi edukasi secara moral dan edukasi mental, supaya habit buang sampah sembarangan tidak lagi terjadi, melainkan buang sampah pada tempatnya, sehingga kita juga sebagai masyarakat bisa mengambil hikmahnya, yaitu hidup bersih dan tidak banjir tentunya. Penduduk yang rendah
sedang, dan tinggi. Jadi untuk pengklasifikasian penduduk yang rendah tidak melebihi 100 orang per hektar, dan alternatifnya adalah pengelolaan toilet, limbah dari toilet dengan cara pengolahan di tempat, yaitu on-site treatment. Jadi harus ada beberapa peran dari pemerintah menangani pengelolaan limbah atau toilet dari masyarakat, yaitu dengan cara on-site treatment. Tapi limbah dari kamar mandi, dapur, dan air cucian boleh dibuang tanpa pengelolaan. Oke, selanjutnya dengan wilayah kepadatan sedang, yaitu wilayah dengan kepadatan penduduk antara 100 sampai dengan 300 orang per hektar. Pada wilayah ini, air limbah dari toilet maupun air limbah rumah tangga yang lain haruslah diolah terlebih dahulu dengan cara pengolahan di tempat dengan cara on-site treatment sampai derajat pengolahan tertentu, yakni sampai mencapai konsentrasi BOD 60 mg per liter. Oke, selanjutnya di halaman ke-14 adalah wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, yang artinya wilayah dengan kepadatan penduduk lebih besar dari 300 orang per hektar. Di wilayah ini seluruh air limbah rumah tangga akan diolah dengan cara terpusat, yakni dengan sistem riolisasi atau sewage system, sampai dengan derajat pengelolaan tertentu sehingga konsentrasi BOD yang keluar maksimum 30 mg per liter. Saran saya mengenai kasus tersebut itu tentunya tidak lepas dari peran pemerintah untuk mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat dapat sadar dan memiliki akal yang sehat untuk sama-sama mencapai ke taraf itu, dapat sosialisasi edukasi ke setiap kelurahan bahkan RT RW yang berada di DKI Jakarta, sehingga benar-benar Jakarta ini pencemaran airnya benar-benar tidak ada lagi dan dapat diupayakan supaya airnya menjadi bersih kembali.